Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Baik, kami dari kelompok 12 komputasi statistik akan mempresentasikan tugas dari pertemuan 9. Next. Nah, kelompok 12 sendiri beranggotakan saya sendiri yaitu Dedi Masita dengan NIM 12145007, Afwa Fuadi Nugraha dengan NIM 1214519, Sela Dianka Fitri dengan NIM 1214543, Khairun Nisa Rifda Aulia dengan NIM 1214591. Next. Latar belakang kami kali ini adalah melakukan penerapan komputasi statistik dalam membangun sistem yang dapat memberikan rekomendasi mata kuliah yang dapat diambil pada semester 5 berdasarkan nilai-nilai mata kuliah mereka di semester 3 dan 4. Next. Nah, untuk nilai inputnya ada nama dan nilai mata kuliah semester 3 dan 4. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi mata kuliah semester 5. Next. Kode dan analisis. Next. Nah, pertama kita install library-nya dulu. Di sini kita menggunakan library Sinhi, Sinhitems, dan RedXL, terus DT. Setelah itu kita masukkan nilai data-datanya. Di sini judulnya ada kasus Comstat. Next. Selanjutnya, kita melakukan function to check eligibility. Nah, habis itu kita mendefinisi mata kuliahnya. Terus di bawahnya ada recommended underscore course digunakan sebagai inisiasi vektor untuk menyimpan rekomendasi dan retake. Nah, lalu di situ ada for course in names. Nah, di situ itu merupakan loops untuk setiap mata kuliah semester 5. Nah, setelah itu dilakukan prerequisite untuk mendapatkan prerequisite dari mata kuliah semester 5. Nah, setelah itu melakukan if prerequisite dan cat column untuk memeriksa apakah prerequisite tadi ada dalam data mahasiswa, serta melanjutkan ke literasi berikutnya jika ada prerequisite jika tidak ditemukan. Nah, lalu ada nilai mata kuliah untuk mendapatkan nilai mata kuliah dari data mahasiswa. Nah, selanjutnya melakukan if nilai mata kuliah in CA, AB, B, B, C, C untuk menentukan rekomendasi atau retake berdasarkan nilai mata kuliah. Nah, lalu di bawah itu ada return untuk mengembalikan hasil dalam bentuk list. Nah, fungsi ini melakukan pengecekan nilai mahasiswa intinya dan melakukan seleksi dengan melihat syarat mata kuliah semester 5. Nah, apabila mahasiswa lolos syarat, maka akan diberikan rekomendasi mata kuliah. Namun, apabila mahasiswa tidak lolos syarat, maka mahasiswa akan disarankan untuk mengulang mata kuliah sebelumnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini digunakan fungsi UI untuk sebuah aplikasi web yang dibangun menggunakan library Shiny di dalam bahasa pemrograman R. Nah, di sini ada beberapa tahapan, yaitu pertama kita membuat background dan temanya. Di sini kita menggunakan tema Cosmo dari paket Shiny Themes untuk memberikan tata letak dan gaya yang konsisten. Lalu setelah itu kita mendefinisikan gaya CSS untuk elemen tertentu seperti background, padding, dan warna teks.
Lalu selanjutnya kita membuat elemen halaman utama, di mana di sini kita membuat navigasi berbasis tab untuk halaman aplikasi dengan judul dan beberapa tab. Lalu setelah itu kita membuat tab setiap tab memiliki panel khususnya seperti Home, Tools, dan About. Lalu setelah itu pada Home tab itu kita menyediakan panel samping untuk input seperti nama mahasiswa. Lalu kita menyediakan panel utama dengan output seperti tabel nilai mata kuliah dan rekomendasi mata kuliah. Dan kita menampilkan informasi atau alat lainnya pada tab tools-nya. Lalu untuk About tab itu memberikan informasi tentang aplikasi seperti tujuan dan pengembangannya. Lalu di sini kita membuat identitas kelompok dan tombol keluarnya, di mana kita menampilkan identitas kelompok pengembangan aplikasi dan menambahkan tombol exit untuk keluar dari aplikasi. Lalu pada JavaScript custom script-nya kita menambahkan untuk menangani pesan custom seperti menutup aplikasi. Lalu kita menambahkan icon favicon untuk ditampilkan di tab peramban. Lalu setelah itu kita membuat background image-nya. Kita menentukan gambar latar belakang untuk halaman dengan properti seperti ukuran gambar, pengulangan, dan lampiran. Nah, di sini pada data itu kita merekomendasi mata kuliah semester 5 dengan menggunakan tata letak responsif dan elemen desainnya yang disesuaikan agar mahasiswa dapat menginput nama yang akan menghasilkan tampilan data nilai mata kuliah dan rekomendasi untuk semester 5. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke define server logic. Yang pertama dimasukkan fungsi observe event untuk input dan juga exit-nya yang menuju ke konsep. Nah, ini akan menghasilkan ketika kita membuka aplikasinya dan exit ditekan, maka akan mengirim pesan custom kepada mahasiswa untuk menutup aplikasi sesi Shiny. Nah, selanjutnya di sini ada output table untuk render DT dengan nama inputan, trim struktur, dan juga input nama. Sehingga ketika nanti tombol submit ditekan, data mahasiswa akan ditampilkan berdasarkan nama yang diinput dengan opsi menampilkan 5 baris per halaman. Setelah itu ada output render text yang untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan nama inputannya. Di sini kita menggunakan kode mahasiswa, data mahasiswa dengan nama sesuai dengan nama input. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kelayakan mahasiswa dan memberikan rekomendasi dari mata kuliah semester 5. Dilakukan dengan kode mengecek result dengan fungsi eligibility sebelumnya. Setelah itu memberikan rekomendasi course dari result yang disatukan dengan recommended course. Namun apabila mahasiswa tidak menyelesaikan mata kuliahnya dengan baik di semester sebelumnya, maka akan menampilkan hasil output yang menunjukkan bahwa, maaf, tidak ada rekomendasi mata kuliah. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam tampilan aplikasi dari rekomendasi mata kuliah program studi sains data. Nah, dari tampilan aplikasi ini, pertama mahasiswa akan diminta untuk memasukkan namanya di inputan yang dengan otomatis akan menampilkan data nilai mata kuliah di semester sebelumnya, itu semester 3 dan juga 4, serta akan memberikan rekomendasi berdasarkan mata kuliah sebelumnya. Rekomendasi-rekomendasi ini akan dimunculkan berdasarkan eligibility fungsi yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya akan dilakukan peragaan secara langsung untuk penggunaan alat. Oke, mungkin selanjutnya akan
dilakukan demonstrasi atau pengaplikasian secara langsung atas penjelasan-penjelasan dari teman-teman saya yang sudah jelaskan sebelumnya. Pertama kita masuk ke Studio yang dimana sudah terdapat kode-kode yang sudah seperti yang ditampilkan sebelumnya. Kita langsung aja untuk run kode ini. Klik run app yang dimana akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Langkah yang pertama itu kita masukkan salah satu nama mahasiswa yang terdapat pada dataset. Misal kita masukkan nama mahasiswa yaitu B. Kita klik submit. Nah, di sini muncullah nilai-nilai si mahasiswa B pada semester 3 dan 4 yang dimana struktur data yaitu mendapat nilai C, analisis data statistika mendapat B, metode numerik mendapat E, kemudian algoritma pemrograman mendapatkan A, statistika sains data mendapatkan AB, dan yang terakhir yaitu algoritma strategi mendapatkan B. Berdasarkan nilai-nilai yang didapatkan oleh mahasiswa B, aplikasi ini merekomendasikan beberapa mata kuliah untuk mahasiswa B yang antara lain di mana yaitu ada data mining, kemudian ada komputasi statistik, yang Kak, ketiga ada visualisasi data dan informasi. sorry, share screen-nya nggak keganti. Oke, mungkin tadi ada beberapa kesalahan teknis. Mungkin akan saya jelaskan sedikit ulang. Yang dimana ini penerapan atau pengaplikasian secara langsung atas penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang dimana di sini sudah tersedia kode-kode yang seperti yang sudah ditampilkan atau dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita langsung aja run kode-kode ini. Untuk mengerunnya itu kita klik run app, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama yaitu kita masukkan salah satu nama mahasiswa yang terdapat dalam dataset, yaitu misal B. Kita klik submit. Di sini dia akan menampilkan nilai-nilai mata kuliah dari mahasiswa B. Oke, muncul setelah run dari Art Studio tadi, kita akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama itu kita akan masukkan salah satu nama mahasiswa, yaitu misalkan kita masukkan nama mahasiswa B, kemudian kita klik submit, kemudian akan muncul data nilai mata kuliah dari mahasiswa B untuk mata kuliah semester 3 dan 4 yang dimana struktur data mendapatkan nilai mata kuliah C, analisis data mendapatkan B, metode numerik E, kemudian algoritma pemrograman A, kemudian statistika sains data AB, dan yang terakhir itu algoritma strategi B. Berdasarkan nilai-nilai mata kuliah yang didapatkan mahasiswa B, direkomendasikan dari aplikasi ini yaitu ada beberapa mata kuliah, diantaranya itu ada data mining, kemudian ada komputasi statistik, kemudian ada visualisasi data dan informasi, yang keempat ada pembelajaran mesin, dan yang terakhir itu kecerdasan buatan. Mungkin itu aja demonstrasi atau pengaplikasian secara langsung dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Thank you.